Oke, silakan dimulai Bu Anita. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Bu Guru Pagi, hebat. Bu. Wow, semangat ya kita di pagi hari ini. Yang ditayangkan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan berjalan lancar. Coba Pak Doni pimpin doanya dulu. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Kenal Pak, saya Selesai. Yaya Pilih Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, Ibu. Aduh. Gorontalo. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu ini kira-kira teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini? Membaca Hadir profil semua, Bapak Bu. Doni. Hadir semua, Ya, Ibu. bagus ya, hadir semua. Baik, sebelum itu Ibu mau tes semangat dulu nih di awal-awal. Ibu pengen kita semua bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita sama-sama tepuk semangat happy ya. Jadi ikuti Ibu, semuanya mengikuti dengan gerakan dan Kita mimik. berikan contoh, Kak, Bu. Ya, langsung ya, sama-sama ya. Ya Tangannya Bu. siapkan di atas ini. Tepuk dulu seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, untuk mencapai Tepuk semangat. Pagi-pagi. Pagi. Aku ulangi biar semangat. Ayo Kasih contoh tangannya dulu, Ibu. Kasih contoh dulu, Ibu. sama-sama ya. Tepuk Sama-sama. semangat. Pagi-pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Harus happy. Harus happy. Unjuk gigi. Unjuk gigi. Iya, seperti itu, Pak. Seperti itu, anak-anak. Belum sikat gigi Carolina Ibu. Iya, Ibu mau mengecek semangatnya, bukan mengecek giginya, Pak Fauzan. Baiklah, saya lihat di sini sangat bersemangat ya, senyumnya juga menawan luar biasa. Ibu sangat senang melihatnya. Jadi Ibu juga ikut bersemangat untuk menjalankan kegiatan hari ini karena kita jam pertama harus semangat ya belajarnya. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang kehidupan masa Praksara. Iya, kita masih ingat ya masa praaksara. Nah, setelah kita mempelajari kehidupan masa praaksara, sekarang kita akan lanjut mempelajari masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kita lihat dulu ya, Ibu akan tayangkan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah, Bu. Tunggu dulu ya, saya coba tayangkan dulu. Ibu coba tayangkan dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan saat Ibu menjelaskan nanti, anak-anak dapat menganalisis proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian nanti Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran, jadi kita dapat memahami teori apa saja yang masuk ya, yang menjelaskan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ini adalah puncak kegiatan kita karena di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran project based learning di mana nanti anak-anak akan Ibu minta membuat peta konsep ya di situ terkait dengan teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha.
Kita lanjut saja ya. Ini video pembelajarannya, silahkan disimak. Melalui masa kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, yaitu teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Anak-anak lewati kuil dagang antara India dan Cina adalah kain sutra dari kontak hubungan di antaranya menyebar dan menyerap dalam kehidupan Mas dengan salah satu putri dari kepala sukunya. Dia yang menyebar banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, itu adalah teori-teori yang ada yang menjelaskan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, adapun untuk penilaiannya nanti, karena ini ada proyek, tentu ada penilaian untuk khusus tugas proyeknya, ada penilaian sikap, ada juga penilaian pengetahuan, ya. Nah, nanti akan Ibu lakukan observasi juga yang presentasi. Nah, sebelum itu, ayo kita bentuk dulu kelompok. Nah, minimal kelompoknya satu kelompok itu 2 atau 3 orang ya. Sudah bentuk kelompok? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, kira-kira yang Ibu tayangkan tadi, apa yang dapat kalian simak atau kalian simpulkan untuk gambaran mengisi tugas LKPD yang akan Ibu berikan nanti? Ada yang tahu? Saya, Ada Bu. 4 teori. Ada yang bisa Iya. menyebutkan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ada 4 teori yang mempengaruhi agama Hindu-Buddha, yaitu yang pertama teori Brahmana, yang Iya. kedua Waisa, yang ketiga teori kesatria, dan yang terakhir teori arus balik, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Carolina. Ada yang lain lagi ingin menambahkan? Iya, karena keempat teori inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Karena di sini akan Ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi tadi ya. Jadi di sini silahkan pahami dulu langkah-langkahnya karena dalam proyek ini kita ada 2 langkah. Pertama, dalam kelompok kita tentukan dulu. Tentukan dulu mana saja yang akan dikerjakan, berbagi tugas. Kemudian nanti setelah sudah mengetahui tugasnya masing-masing, silahkan mengerjakan langkah yang pertama dulu. Nah, langkah yang pertama silahkan dilihat di yang sudah Ibu tampilkan ini. Yang pertama, intinya dalam langkah pertama ini, anak-anak buat konsep dulu. Konsep mind mapping yang akan dibuat atau peta konsep yang akan dibuat ya. Karena nanti hasil akhirnya kita akan membuat peta konsep berupa peta konsep yang kita buat dengan aplikasi Canva. Dan itu dilakukan di langkah yang kedua. Jadi setelah langkah pertama selesai tepat waktu, langkah kedua kita lakukan juga harus selesai tepat waktu. Masing-masing langkah itu Ibu berikan waktu 10 menit. Silahkan berdiskusi dulu ya dengan teman-temannya. Untuk langkah pertama siapa yang menggambar, siapa yang mencari informasi, siapa nanti yang akan merangkum. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus, sudah.
ternyata kelompoknya masing-masing juga sudah bagus ya dalam menentukan bagian mana pekerjaannya masing-masing, jadi kompak semuanya. Jadi kita lanjut ke langkah kedua ya. Nah, langkah kedua ini kalian nanti silahkan walaupun kerja kelompok masing-masing membuat mind mappingnya sendiri, tetapi dengan sketsa yang sudah dibuat secara kelompok tadi ya. Nah, sebelum itu simak dulu langkah-langkahnya yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini konsep yang tadi sudah kita buat sama-sama ya. Jadi sudah kita coret-coret bersama kelompok, sudah jadi konsepnya, tinggal nanti setiap anggota kelompok membuat mind map-nya masing-masing melalui aplikasi Canva dengan variasinya masing-masing, dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi tidak ada yang sama. Jadi semuanya bebas untuk berkreasi. Silahkan nanti dikerjakan masing-masing, langkah-langkahnya disimak dulu. Yang pertama itu adalah kita mengerjakan konsep tadi sudah. Yang kedua adalah membuka laman Canva. Nah, di sini saat kalian sudah buka laman Canva, silahkan pilih yang ini ya, yang Ibu berikan tanda panah. Kemudian klik saja, nanti akan muncul template, banyak sekali template dan bisa dipilih bebas. Jadi walaupun kalian satu kelompok, masing-masing itu bervariasi. Boleh menggunakan template apapun sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Ini contohnya. Silahkan kreasikan. Ibu beri waktu ya. Ini contohnya dari aplikasi Canva. Jadi nggak perlu capek-capek kita mencari gambar. Di Canva itu sudah tersedia. Silahkan dikreasikan sesuai dengan apa yang sudah tersedia saja biar cepat jadinya. Jadi mana anggota kelompok yang sudah selesai duluan yang akan tampil, yang akan mempresentasikan. Ibu berikan waktu ya. Ibu tunggu ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Wah, sudah bagus ini pekerjaannya Ibu Nova. Sudah hampir selesai. Iya, Bu. Ya, nanti siap-siap ya Bu Nova untuk mempresentasikan. Siap, Bu. Iya. Ya, waktunya sudah habis. Bu Nova tadi sudah hampir selesai. Saya rasa boleh Bu Nova untuk membagikan ke teman-teman yang lain. Silahkan. Silahkan hasil pekerjaannya Bu diperlihatkan ke teman-temannya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Iya, coba silahkan Bu Nova sampaikan apa yang sudah Bu Nova kerjakan bersama teman-teman. Ya, terima kasih Bu. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dimana kami membuat mind mapping atau peta konsep tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ada 4 teori-teorinya dari Waisya, ada dikemukakan oleh N.G. Krum, kemudian ada teori Satria dari para satria atau raja-raja, kemudian ada dari teori Brahmana, kemudian yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha datang ke Nusantara diundang oleh para pemuka agama. Kemudian ada dari teori arus balik, itu dari tokoh FDK Bos yang menyatakan banyak pemuda yang Indonesia yang memberi perhatian kepada atau minatnya ingin mempelajari kebudayaan Hindu-Buddha. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ibu Nova. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi dari hasil pekerjaan Ibu Nova? Silahkan.
Jika tidak, silahkan ditutup share screen-nya. Saya akan tampilkan lagi. Dari hasil pekerjaan Ibu Nova sudah bagus ya. Sudah terlihat hasilnya. Karena waktunya juga terbatas, tetapi hasilnya juga sudah hampir memuaskan. Nanti diperhatikan lagi langkah-langkah LKPD-nya karena ada satu yang terlewat, yaitu menampilkan gambar. Jadi kalau kelompok Bu Nova sudah ada gambar-gambarnya itu akan lebih bagus lagi ya Bu Nova ya. Tetapi Iya, ini Bu. mantap ya. Teman-teman yang lain boleh dicontoh ya. Ini sudah bagus hasilnya ya. Ya, Ya. Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, baiklah Ibu simpulkan untuk materi hari ini. Setelah adanya masa praaksara, kemudian dilanjutkan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini memberikan pengaruh yang besar bagi negara kita ya, bagi Indonesia, terutama dari masyarakat Indonesia. Tentunya sebelum kita memahami pengaruh dari masuknya Hindu-Buddha itu ada teori yang menyatakan ya, yang menjelaskan bagaimana sih masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada macam-macam. Ada teori dari teori Waisa ya, ada kesatria, ada teori Brahmana dan teori arus balik. Nah, keempat teori ini sebaiknya dipahami dan dipelajari lagi karena dari keempat teori inilah kita mengetahui asal muasal atau penyebab atau sumber masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu ingin mengevaluasi tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan, ini ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan di buku latihan boleh ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ada 10 soal ya. Nah, Ya, Bu. silahkan. Nanti Ibu koreksi di pertemuan selanjutnya saja karena di pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan materi yang sama ya. Masih ada kaitannya. Jadi nanti kita bahas bersama. Jadi silahkan kerjakan dulu ya. Sudah? Udah, Bu. Udah, Ibu. Oke. Pak Fauzan ada yang ingin ditanyakan? Udah, Ibu. Sudah Iya, paham, tidak Bu. ada. Jadi kira-kira Pak Fauzan apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ada 4, Ibu. Iya, coba sebutkan Pak. Sebutkan Pak Fauzan. Sudah, Ibu. Iya, betul sekali. Iya. Apakah hari ini hari-hari kita menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan Ya, Ibu, sangat sekali, menyenangkan. Bu. Gambarnya Semangat ya Bu bagus, ya, Ibu. masih ada jam selanjutnya ya, harus semangat. Ini jam pertama ya. Kita Iya, Bu. harus bersemangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas ya. Silahkan kerjakan latihan soal di buku LKS halaman 45. Pelajari juga materi selanjutnya. Nah, ini yang Ibu maksud. Materi selanjutnya itu ada kaitannya. Jadi saat masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tentu banyak pengaruh yang didapat ya, terutama dari masyarakat Indonesia. Jadi pelajari dulu secara garis besar apa sih pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ya terhadap kehidupan di Indonesia. Kemudian nanti kita akan bahas bersama evaluasi yang sudah kita kerjakan. Baiklah, untuk menutup hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Eko. Apakah Eko hadir di sini, Eko? Hadir. Nah, silahkan Eko, pimpin doanya dulu. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima Ucapkan kasih salam teman-teman. kepada Bapak Ibu Guru.
Selamat Terima pagi, Bu. pagi, Ibu. Terima Selamat kasih, Bu. pagi. Sama-sama. Oke, anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tetap Ya, semangat Bu. ya. Sehat Dalam selalu. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu Anita ya. Sudah selesai ya Bu Anita? Udah, Bu. Boleh ditutup dulu. Oh iya. Observernya Bu Anita siapa? Saya Bu. Pak Doni. Pak Doni. Oke, silakan Pak Doni. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dari penampilan Ibu Anita, saya lihat secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus. Di situ saya lihat dari awal pendahuluan, Ibu mengucapkan salam, berdoa, melakukan absensi, sudah nampak. Kemudian dalam menyampaikan tujuan pelajaran yang harus dicapai siswa juga sudah disampaikan. Kemudian dalam menginformasikan teknik penilaian, tadi juga sempat dimunculkan. Kemudian ice breaking sudah ada, cuma dalam pemberian motivasi mungkin kurang terlalu nampak, tapi sudah ada. Kemudian dalam memusatkan perhatian juga sudah muncul. Kemudian dalam guru menampilkan materi melalui PPT juga sudah muncul, jadi terlihat gurunya sangat menguasai materi tentang teknologi. Kemudian guru juga sudah membagi kelompok, sudah muncul. Kemudian guru membagikan LKPD juga sudah ada. Berikutnya yaitu penjelasan terkait penyelesaian LKPD juga sudah muncul. Guru membimbing dan mengarahkan juga sudah ada dalam pengerjaan LKPD. Cuma di sini yang tidak nampak Ibu, tidak ada kata-kata atau arah yang mengarah pada berkeliling untuk mengecek anak-anak berdiskusi. Itu kayaknya belum muncul ya. Kemudian berikutnya guru mengamati kegiatan diskusi, ya tadi sempat ada pertanyaan. Kemudian guru membimbing peserta didik, sempat muncul ada. Kemudian dalam membimbing, ini Bu kayaknya tidak terlalu maksimal, dalam artian memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Itu tidak terlalu, dorongannya tidak terlalu ada Ibu. Kemudian berikutnya guru juga tidak memunculkan bagaimana cara pengumpulan LKPD. Kemudian untuk membuat kesimpulan sudah muncul, melakukan refleksi juga sudah muncul di akhir-akhir tadi. Kemudian memfasilitasi siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami juga sudah muncul. Guru menyampaikan pesan moral juga tidak ada Ibu, saya perhatikan Ibu di akhir pertemuan. Kemudian membimbing doa juga sudah muncul. Guru menutup dengan salam muncul. Mungkin itu Ibu Eni masukan atau penilaian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Eni. Baik, terima kasih Pak Doni atas observasi yang telah dilakukan. Yang ini Bu Anita ya, yang kemarin model itu PJBL. Iya, Bu. Iya. Ya, gimana Pak Doni? Observasi model PJBL-nya? Terchecklist semua kah? Tadi itu saya sudah seolah-olah mengamati Bu, cuman kan kalau kita keliling Ya. di sini kan gimana Bu? Saya bilang saja sudah terbantu. Oh ya, jadi dianggap sudah ya, dianggap sudah. Kemudian langkah-langkah pembuatan proyeknya ada? Ada tadi langkah 1, langkah 2 tadi saya jelaskan. Oke, ya, oke. Berarti secara keseluruhan sesuai dengan RPP ya, Bu Anita? Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu selamat untuk Bu Anita sudah melakukan peer teaching dengan baik. Tadi saya sempat ke bawah ya berwudu. Kemudian untuk Bu Anita mungkin di saat PPL
motivasi itu lebih ditingkatkan lagi kepada siswa. Ya, kita guru dulu yang harus bersemangat, Bu Anita. Ya, kemudian kita tularkan ke peserta didik. Itu aja mungkin pesan dari saya. Selamat untuk Bu Anita. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Boleh di stop record. Ya, sampai